Selamat pagi, Amitofo. Halo anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Miss Ulan ingatkan kembali untuk selalu rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak dengan orang lain ya anak-anak. Baik, hari ini tema kita yaitu masih mengenai alam semesta dengan subtema macam-macam gejala alam. Apa itu gejala alam? Gejala alam suatu peristiwa yang terjadi secara alami yang disebabkan oleh aktivitas bumi, sehingga dapat mempengaruhi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Lalu apa saja gejala alam yang terjadi di sekitar kita? Yang pertama, gejala alam gempa bumi. Lalu ada gunung meletus, ada banjir, ada pelangi, ada hujan, ada tanah longsor, ada angin puyuh, atau yang sering disebut juga dengan angin puting beliung. Lalu ada tsunami, dan ada gejala alam yang lainnya. Baiklah anak-anak, untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat sama-sama video berikut ini mengenai macam-macam gejala alam. Ini dia. Gejala alam yang pertama yaitu hujan. Bagaimana ya anak-anak proses terjadinya hujan? Nah, proses terjadinya hujan ketika panas matahari membuat air laut atau danau menguap. Uap air terkumpul di udara dalam bentuk awan. Lalu, awan yang penuh dengan uap air tertiup angin ke daratan. Lalu, uap air jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Dan air hujan akan berusaha kembali ke laut, sebagian terserap di tanah, akar pohon, dan dataran rendah lain yang ada di bumi. Gejala alam yang kedua yaitu pelangi. Setelah hujan pasti akan timbul pelangi. Pelangi bisa muncul saat hujan atau setelah hujan, tapi hanya kalau ada sinar matahari yang bersinar dengan terang dan tidak terhalang awan. Bagaimana ya proses terjadinya pelangi? Proses terjadinya pelangi karena cahaya matahari melewati rintik-rintik air hujan sehingga menghasilkan warna yang sangat indah yang disebut pelangi. Warna apa saja ya warna pelangi itu? Ya, warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, yang biasanya disingkat dengan Mejiku Hibiniu. Gejala alam yang ketiga yaitu gunung meletus. Gunung merupakan bagian dari bumi yang berbentuk kerucut dan tinggi. Coba anak-anak perhatikan gambar ini. Ada cairan-cairan panas yang ingin dimuntahkan oleh gunung tersebut. Cairan itu bernama magma. Magma merupakan cairan seperti lumpur yang panas dan berwarna merah. Anak-anak, saat gunung hendak meletus, biasanya
Dia memuntahkan batu-batu dan juga debu loh. Jika gunung sudah meletus, magma keluar dan muntah ke permukaan tanah, lalu mengalir ke pemukiman warga. Ini sangat berbahaya karena sifatnya magma sangat panas. Dan biasanya sebelum terjadi gunung meletus juga disertai gejala alam yang lain, yaitu gempa bumi. Tahukah anak-anak gempa bumi itu apa ya? Gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari bawah permukaan bumi. Jadi tanah atau bumi yang kita pijak ini dapat bergetar atau bergerak. Getaran itu dapat menghancurkan rumah, jalanan, bangunan atau gedung-gedung tinggi, atau dapat merobohkan pohon. Sangat berbahaya sekali ya anak-anak. Lanjut kita ke gejala alam yang satu ini, yaitu angin puyuh atau juga biasanya disebut dengan angin puting beliung. Angin puyuh adalah angin atau badai besar berputar dengan kekuatan sangat tinggi yang bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimal 5 menit. Angin puyuh terjadi di seluruh dunia dan di musim apapun. Gejala alam yang terakhir yaitu banjir. Jika hujan terus-menerus dan dibarengi dengan penebangan hutan yang membuat hutan menjadi gundul serta membuang sampah sembarangan, mengakibatkan cepatnya terjadi genangan air di permukaan bumi dan terjadilah banjir. Wah, oleh karena itu kita jaga alam ya. Jangan sembarangan menebang pohon, tapi kita harus rajin menanam pohon. Dan jangan membuang sampah sembarangan, tapi buanglah sampah pada tempatnya. Karena alam bisa menjadi sahabat buat kita dan juga bisa menjadi bencana buat kita. Yuk, kita cintai alam. Tadi anak-anak sudah melihat ya macam-macam gejala alam. Lalu apa saja ya dampak dari gejala alam bagi makhluk hidup? Yang pertama, dapat mengakibatkan banyak sekali korban jiwa. Yang kedua, terjadi kerusakan pada lingkungan seperti bangunan rumah, sekolah, jalanan, dan sebagainya. Nah, yang ketiga, musnahnya hewan dan tumbuhan langka. Lalu, bagaimana ya cara kita dapat melestarikan lingkungan alam atau mengurangi yang namanya gejala alam? Yang pertama, anak-anak harus membuang sampah pada tempatnya. Menghemat penggunaan listrik, gunakan lampu secukupnya. Menghemat penggunaan air, gunakan air secukupnya. Lalu, menanam pohon agar dapat mengurangi polusi udara. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita mengenai gejala alam. Miss Ulan ucapkan terima kasih. Amitofo.